Saya sempat percaya 70% pada di awal. Terus aku lihat kayak komentar-komentar videonya kan, ya komentar itu dia bilang itu tintanya blobor ya, dia bilang gitu kan, tintanya blobor ya sampai gitu-gitu. Adalah datang dari seorang YouTuber horor yang tendanya sama seperti saya, sobat horor ya. Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channelku Steven Evander di sesi lesehan horor. Dimana sesi lesehan horor ini seperti biasa akan membawa hal-hal yang berbau dengan horor ya, membicarakan ya, dan membicarakan dengan hal yang berbau dengan gaib atau di luar nalar manusia. Jadi kali ini Sobat Horor, saya itu sempat minta request sama kalian di Instagram saya. Jadi kalau kalian ada sebuah video yang mungkin mendapatkan sebuah video yang menurut kalian janggal atau menurut kalian itu adalah sebuah settingan, kalian bisa langsung kirim di DM atau di direct message di Instagramku, dan ternyata langsung direspon dengan baik oleh para beberapa sobat horor. Tetapi di video ini aku akan review 5 aja dulu sobat horor ya, karena terlalu banyak itu nanti jadi videonya itu terlalu mungkin boring sobat horor ya. Jujur aku kenapa aku membuat sesi lesehan horor ini dan mereview hal-hal seperti ini, karena saya itu sedikit jengkel kadang-kadang ya. Saya itu sedikit kesal kadang-kadang ya. Kenapa? Karena saya kan memang benar-benar turun ke lapangan, saya benar-benar turun ke lokasinya, dan saya benar-benar mencoba untuk mendapatkan penampakan asli. Seketika ada yang komentar tuh selalu nggak kayak channel sebelah yang penampakannya jelas banget dan lain-lainnya itu. Saya tahu yang mana yang hanya hiburan dan yang mana yang real gitu kan. Jadi ketika sudah capek-capek mendapatkan yang real tapi dibandingkan dengan penampakan yang hanya hiburan, jadi kayak saya tuh jengkel kadang-kadang, dan saya tuh oke deh, saya mau coba review apapun itu deh, mau itu video YouTuber kayak atau itu video dari luar negeri atau apapun itu, saya akan coba review apakah itu settingan atau tidak. Saya akan coba lihat secara kacamata saya lah ya, walaupun tidak pakai kacamata, maksudnya secara pandangan saya ya. Sebelum masuk dalam inti videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu yang belum klik tombol subscribe. Kalian klik tombol like ya, karena dengan kalian klik tombol like, kalian support channel ini dengan sangat luar biasa. Oke, gitu aja. Saya akan masuk ke dalam inti video berikut. Oke, Sobat Horor, jadi ini video pertama ini saya ambil dari sebuah email yang Sobat Horor kirim ke saya, dan ini tuh bener-bener langsung dia tuh ngirim 2-3 video gitu. Langsung aku ambil aja karena kan ini kan video perdana saya untuk review hal-hal seperti ini, jadi saya langsung ambil. Dan ini tuh datang dari kreator juga ya, kreator YouTube, dan katanya tuh di sini tuh dia itu melihat seorang perempuan yang berubah menjadi sosok siluman babi sobat horor ya. Nah, kita simak bareng-bareng seperti apa ini ya. Let's go. Bukan, itu mah jubah. Oh iya mah jubah lagi. Jubah sama ini air Oh, jadi nemu sama bunga. tas gitu ya. Bukan Oh, itu uang, sosoknya Mbak. itu sobat Ini horor. apa sih, Mbak? Bukan uang, Mbak. Apa ini? Coba kita tanya, kita ngobrol aja sini ya. Kita nggak bakalan ngapa-ngapain kok. Mbaknya nanti kalau udah ini silakan pergi, asal jangan ngulang kayak gini lagi ya. Oke, ini teman-teman. Ini tuh ini yang mau lihat ini ya, babi ngepet dari jarak dekat nih. ini tuh sebenarnya Babi kata ngepet. itu gede banget sobat horor ya. Maksudnya itunya sobat horor, ininya gede banget sobat horor kayak babinya ya. Dan dia itu kepergok sama kreator horor, dia kepergok terus dia nemuin tas tuh isinya kayak mungkin barang-barang ritualnya. Terus dia bilang udah santai aja mbak, nanti habis ini nggak bisa aku record mungkin ya, atau bisa aku apa, silakan pergi aja gitu kan ya. Oke, lihat, kita lanjutin dulu. Perempuan mungkin wujud kalau berapa. Oh udah cuma sampai situ doang sobat horor ya. Itu adalah menemukan seorang wanita yang dia itu berubah menjadi sosok siluman babi sobat horor ya. Jadi di sini tuh sebenarnya ya kalian yang bisa menilai seperti apa.
apakah ini real ataukah sebuah setting gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara di dunia hal-hal yang berbau dengan goib atau di dunia goib, hal seperti itu, bentuk-bentuk seperti itu tuh memang ada sebenarnya. Tetapi ya biasanya kalau tempat-tempat ritual yang berbau dengan pesugihan terus berubah menjadi sosok atau apapun itu tuh biasanya itu dilakukan di bener-bener orang itu nggak tahu. Jadi bener-bener kayak mungkin di gunung, lereng gunung masuk ke goa. Biasanya sih di goa karena mereka tuh bener-bener pengen tertutup sekali. Karena saya pribadi ada pengalaman orang ya yang saya nggak bisa sebut namanya, dia daerah Jawa Barat. Dia tuh juga pesugihannya gitu, bukan pesugihan sih, dia tuh kayak pengen mencoba apakah bener dengan cara seperti ini bisa menjadikan dia siluman gitu kan. Dia itu sampai ke goa-goa yang ada di lereng-lereng gunung-gunung yang ada di Jawa Barat. Terus dia di situ dan dia memang benar-benar susah untuk diakses. Dia benar-benar masuk banget dan itu nggak gampang. Itu harus medit dulu per bulan-bulan baru dia bisa melakukan itu. Jadi kalau kejadiannya nyatanya tuh emang ada. Tapi kalau di video ini ya saya sih baru bisa mengasih realnya itu sekitar yang mungkin 40% kali ya. Karena saya nggak di lokasi juga jadi saya nggak tahu. Tapi bagaimana menurut kalian? Kalian tulis di komentar, oke? Jadi di video kedua ini saya mendapatkan sebuah rekaman, sebuah kiriman video. Jadi ini tuh yang aku mau reaksi itu adalah seorang YouTuber horor yang bernama Aida Afifah ya. Karena aku tahu dia, nggak kenal sih, nggak kenal, maksudnya cuma tahu aja, cuma tahu karena saling follow-followan di Instagram juga. Nah di sini itu ada yang tanya apakah ini itu benar-benar real ataukah sebuah hanya mungkin ya kalau orang bilang settingan gitu kan ya. Jadi di sini itu dia itu kayak mencoba datang ke sebuah hutan, datang ke sebuah mungkin hutan atau apapun itu, aku nggak tahu. Dia nge-camp di situ, terus katanya jin korinnya atau mungkin setan yang menyerupai, bisa menyerupai dia itu muncul dengan muka dia ya, dengan wajah dan fisik yang menyerupai sangat-sangat mirip dengan dia di samping tendanya. Mari kita lihat bareng-bareng sobat horor ya. Nih. Tuh, dia lagi tidur, di sebelahnya itu ada sosoknya ya sobat horor ya. Dan itu mirip banget sobat horor dengan dia gitu. Tapi nggak tahu dia tuh cuma menjamkan mata doang, nggak tahu dia tuh kenapa dia muncul. Biasanya kalau setan sih atau hal-hal yang berbau dengan kayak itu munculnya itu biasanya dia tuh kalau nggak teriak, dia nangis, dia ketawa, yang paling wajarnya seperti itu. Tapi kalau ini dia diem aja. Oke. Oh sama, berarti ada beberapa video ya yang sama serupa. Oh itu dia sedang seperti melambaikan tangan kayak dadah atau mungkin dia hello gitu kan ya. Nah ini mungkin orangnya ada di dalam dan dia oke. Sebentar deh. Itu video kedua ya dari kreator Aida Afifah yang saya tahu juga. Nah sobat horor, jadi kalau yang tanya sama saya apakah ini real apa enggak, kita harus tahu dulu basicnya seperti apa. Korin atau setan itu memang bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai ya pasti korin ya pasti serupa dengan manusia ya, karena dia kan ibaratkan adalah jin pendamping kita selama kita hidup. Nah kalau setan apakah bisa menyerupai manusia? Jelas bisa. Dia bisa mengelabui manusia karena banyak sekali kisah-kisah yang mungkin di daerah-daerah kalian, kayak contoh, aku tuh kayaknya ngelihat kamu deh barusan, kenapa kamu ada di sini gitu kan, kayak karena sebenarnya apa ya, goib itu bisa melakukan apapun yang mungkin kita nggak tahu, apa yang mungkin di luar nalar kita. Contohnya dia bisa berubah menjadi sosok suami orang, istri orang, sosok anak-anak atau sosok apapun itu, karena jin itu sangat suka mengelabui manusia. Ya kita kembali lagi di situ. Jin itu sangat suka mengelabui manusia biar manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu jin, sifat jin seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang jin baik, ada yang bilang jin jahat, sebaik-baiknya jin, dia tuh punya sifat naluri dia adalah ya hal seperti itulah pokoknya yang tadi aku bilang. Karena sama seperti hewan buas, mau sejinak-jinak kita dengan singa kita pelihara dari kecil, suatu saat kalau dia lapar dia bisa menerkam kita, bisa aja, karena sifat hewan buas itu tidak akan pernah hilang. Kayak ibaratkan jin tersebut, walaupun dia bilang jin baik lah, yang suka nampingin kita lah, namanya sifat jin ya seperti itu sebetulnya. Nah jadi kalian harus tahu basicnya seperti itu dulu. Nah kita kembali ke videonya si
yang katanya setan bisa menyerupai dengan sosok Aida Afifa ini. Nah, bener apa enggaknya? Ya, saya mungkin bisa menilai kira-kira sama kali ya. Sekitar 30-40% ini real. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena saya pernah ngalamin. Saya tuh bisa kayak ketemu sekelas jingkorinku gitu. Cuma dia tuh bener-bener kayak hilang gitu. Hilang, aku kejar. Jadi kamera tuh nggak kamera stay. Kalau kata orang bilang itu, kalau kamera stay itu gampang editnya. Ada yang bilang itu, ya. Ada yang bilang gitu. Nah, ketika waktu lagi aku kayak gitu, waktu lagi aku ngeliat kayak orang yang menyerupai aku gitu kan ya. Aku kejar sobat horor. Aku kejar dan itu benar-benar hilang dan lenyap. Nah, aku mikir, wah gila itu merinding. Dan aku nggak tahu itu benar-benar mirip aku banget apa enggak. Cuma aku lihat kayak ada orang mukanya mirip aku. Jadi maksud aku tuh gini, nggak segampang itu sesuatu tuh bisa ditangkap dengan kamera. Itu yang pertama. Kayak contoh, aku naruh CCTV pun untuk menangkap sebuah hantu pun butuh effort yang tinggi banget sobat horor. Jadi ya kita kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Kalau saya hanya percaya 40% ya. 60% itu saya serahkan ke kalian lah sobat horor ya. Kalian yang bisa menilai seperti apa ya. Jadi gitu sobat horor untuk video kedua, semoga bisa jelas. Kita lanjut ke video ketiga. Oke, jadi masuk ke video ketiga ini saya mendapatkan kiriman juga sama dari orang yang sama sebenarnya. Ini kan masih orang yang sama di email, dan ini tuh juga kreator juga yang saya akan mereaction, yaitu aku lupa namanya siapa sih kreator ini. Cuma seorang dari Kalimantan ya, aku lupa namanya siapa ya. Mbak Carol Inoviani ya. Aku tuh kayak hafalnya Innova siapa gitu, kayak mobil gitu deh. Nah, jadi ini datang dari seorang YouTuber dari Kalimantan yang Mbak Carol Inoviani. Dia itu nge-record atau merekam sebuah video. Dia itu bersama dengan, dia tuh kayak lagi kena kutukan. Dia lagi kena kutukan, kena santet ya, karena kan di Kalimantan kalian tahu sendiri ya, hal berbau dengan santet itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Terus dia itu kena guna-guna, dan di sebelahnya itu ada seorang anak yang pernah viral ya, bernama Tiara ya. Dia yang disebut anak kuntilanak. Jadi dia itu ditemukan di tengah hutan bersama dengan kuntilanak. Katanya Mbak Carol menemukan seperti itu sebenarnya, ceritanya seperti itu. Oke, kita lihat dulu bareng-bareng. Itu hitam, waktu dia kena itunya ya. Enggak, yang di kasurnya loh sebenarnya, aku tuh bingung. Ini kan kena tuh aku ini. Oh. Cukup, ini ke pause gimana? Nah, sobat horor, jadi kalau kita berbicara tentang ilmu gaib itu ada, tapi hanya beberapa orang saja yang mau nge-publish. Dalam arti sebenarnya kalau orang sakti itu mereka tuh pasti ada, cuma mereka yang sakti itu biasanya nggak mau muncul di sosial media, apapun muncul, dan bahkan orang tahu. Karena hukumnya orang sakti, karena saya kan juga dulu pernah belajar tentang ilmu-ilmu pergoiban, ilmu hitam dan lainnya, ilmu putih, ilmu hitam, apapun itulah. Kalau ilmu kita diketahuin orang, alias bahasanya sampai kita pamer, ilmu itu akan hilang ya. Apalagi kita menjadikan ilmu itu terus habis itu dijadikan uang ya, atau kita memperjualbelikan ilmu kita ya, itu jatuhnya uang itu akan haram sebetulnya. Jadi itu kalau berbicara tentang basic ilmu-ilmu ya. Jadi kalau misalkan ditanya ada nggak sih ilmu hitam, ilmu putih, ilmu santet, itu ada, tapi hanya beberapa orang doang yang memilikinya, dan itu pun orang yang benar-benar tertutup banget. Bahkan mungkin kalian nggak akan nyadar bahwa tetangga kalian punya ilmunya karena sakit tertutupnya. Karena biasanya mereka tuh nggak mungkin keluar-keluar, tetapi yang keluar-keluar yang ngakunya dukun dan lain-lainnya, itu biasanya itu ya kalian tahu lah, mungkin dia ilmunya juga baru rendah, ilmu yang baru belajar ya, gitulah pokoknya ya. Nah, tentang Mbak Carol Inoviani ini kita balik ke topik ya. Kalau saya pribadi ini saya itu sempat berpikir bahwa ini gila, dia kena santet, dia kena ini. Saya sempat percaya 70% pada di awal. Terus
aku lihat kayak komentar videonya kan, ya komentar itu dia bilang itu tintanya blobor ya, dia bilang gitu kan, tintanya blobor ya sampai gitu-gitu. Karena aku langsung mikir, iya juga ya, bisa juga ya gini-gini ya. Ya intinya ada komen negatif atau komen positif, kita kembali lagi. Kalau saya pribadi, saya melihat ini itu ya saya percaya ya 40% ya, karena di Kalimantan. Kalau nggak dia di Kalimantan mungkin 30%. Kenapa aku bisa bilang 40% di Kalimantan? Karena ya Kalimantan itu memang pulau yang mistisnya masih luar biasa banget tentang hal-hal yang berbau dengan goib, santet, guna-guna dan lain-lainnya. Cuma mereka mungkin tidak mau nongol ya sebenarnya. Jadi kalau bagaimana menurut kalian tentang video ini nih? Kalau saya 40% ya, rata-rata 40% sih saya. Sebenarnya mau bilang 10 cuma nggak enak, enggak jangan. Oke, jadi kalau saya segitu, bagaimana dengan kalian ya, percaya atau tidak ketika melihat video ini? Oke, kita masuk sobat horor ke video keempat. Video keempat itu datang dari salah satu YouTuber ini ya. Saya dapat kiriman juga nih dari YouTuber Skeror sebetulnya. Sebenarnya saya kenal sama beliau orang baik, beliau orang luar biasa. Ya pernah ketemu juga waktu di Malang, kita ekspor bareng. Cuma ini kok ada yang mengirim ya. Ya mau nggak mau saya harus reaction sebetulnya. Saya harus memberikan sebuah reaksi saya terhadap videonya ya. Ya Bang Kamaru ya, saya reaksi dulu ya. Kita lihat bareng-bareng sebetulnya. Jadi dia itu lagi ngecamp di sebuah bangunan tua. Dan dia itu merekam sosok penampakan kuntilanak sebenarnya. Kita lihat. Oke. Soundnya ngeri sebawa. Aku akuin. Oh. Oke. Tapi aku akuin Bang Kamaru Skeror ini tuh kalau soundnya itu ngeri-ngeri sebenarnya. Kita lihat ya. Wah mukanya guys, mukanya tangannya nggak ada guys. Terus bibirnya seperti merah ya, kayak darah gitu ya. Pakainya juga pakaian lusuh. Terus dia auto hilangnya itu zet. Nah, pasti kalian langsung penasaran gimana tanggapan saya tentang video ini sebetulnya. Jadi kita lihat bahwa memang sebuah penampakan itu susah ya untuk didapatkan. Saya pun jarang banget bisa mendapatkan sosok kuntilanak dengan sangat jelas. Biasanya kalau nggak kamera saya blur, kamera saya entah mati sendiri, ataupun itu hanya sebuah bayangan, atau itu hanya sebuah gas yang saya lihat sebetulnya. Nah, berbicara tentang sebuah penampakan yang ada di Skeror ini, memang kebanyakan dari kalian itu pasti bilang bahwa Skeror itu hanyalah sebuah settingan, sebuah hiburan. Tapi jujur, saya pernah bertemu dengan beliau memang asli Kalimantan, dan memang beliau pernah beberapa kali menunjukkan sama saya itu kayak yuk kita lihat setan ini. Emang kayak dia punya pendamping lah. Cuma kalau untuk di video ini saya sih baru melihat atau menelaah bahwa memang ya kita nggak tahu, namanya aja YouTuber ya, namanya aja kreator. Mungkin aku bisa percaya ini 60% lah, karena memang rata-rata kuntilanak tuh bentuknya itu sebetulnya. Karena aku juga pernah ngeliat kuntilanak yang asli, dia rata-rata kayak gitu. Dia itu terbang, satu dia tuh terbang, sifat kuntilanak adalah terbang. Kedua, matanya itu tergantung energi ya. Kalau energinya itu baik, biasanya matanya itu nggak terlalu kelihatan cahaya, biasa aja gitu. Tapi kalau energi jahat, biasanya itu dia tuh memancarkan mata yang berwarna merah. Dari jauh tuh kelihatan kayak ada merah-merah ya. Kadang itu aku juga susah untuk membedakan genderuwo dengan kuntilanak kalau saya ngeliat secara langsung ya. Kadang tuh kayak kan tipe-tipe kalau ada genderuwo kan kayak ngeliat ada mata merah, ada apa. Nah itu bedanya gitu, karena kuntilanak sendiri itu dia tuh hantu yang pasaran, tapi masih misterinya masih banyak sebenarnya kuntilanak itu. Karena nampaknya juga kadang ada bau-bauan melati itu yang bisa ya.
Tapi di sini kalau aku lihat sih ya aku bisa percaya 60% mungkin karena memang bentuk kuntilanak seperti itu. Tapi untuk kerealannya ya kita kembalikan lagi kepada kalian Sobat Horor, apakah itu real atau enggak ya. Kalau saya sih bisa bilang itu ya 60% lah, karena memang itu terbang dan menghilangnya cep gitu. Kalau di video saya pribadi memang menghilangnya memang kayak asap ya gitu, cuma ya beda-beda mungkin aja ya, karena kuntilanak pasti beda-beda, nggak mungkin sama ya. Jadi itu Sobat Horor ya, itu di video keempat, dan kita akan masuk ke video terakhir Sobat Horor ya. Oke, di video terakhir ini adalah datang dari seorang YouTuber horor yang tendanya sama seperti saya Sobat Horor ya. Tendanya itu serupa dengan saya, sama mirip Sobat Horor ya. Tenda saya dipakai ya, enggak ding. Sama dulu sih, nggak tahu sih yang beli. Oke, jadi dia itu di sini tuh ngecamp sama genderuwo Sobat Horor. Genderuwo itu pakai tas. Oke, kita lihat. Kok marah? Marah kenapa kamu? Itu langsung saya dibawa-bawa, itu buat apa? Karena tiba-tiba berdiri di sini buat apa juga? Kita prepare besok. Tapi kamu udah stay di sini. Cok, genderuwonya ngopi loh. Udah stay itu udah nungguan di sini. Tapi genderuwonya maunya serem ya? Ini maaf ya, aku teman-teman kebuat suasana ini gara-gara si Boy. Oke, genderuwonya namanya si Boy. Oke. Oke, jadi itu adalah video terakhir, dan bagaimana menurut kalian sih? Kalau aku sendiri pribadi sih memang jujur penasaran dengan bentuk genderuwo, karena saya lihat kan hanya samar-samar, enggak yang lihat bener-bener utuh ya, karena itu susah banget. Kenapa susah? Karena genderuwo itu levelnya di atas pocong dan kuntilanak. Kita aja ngeliat kuntilanak aja dikategorikan susah, apalagi genderuwo atau semacam yang lainnya kayak contohnya Roh Kidul atau yang selevel-level naik gitulah. Jadi memang setan itu ada tingkatannya ya, dan memang hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat. Mungkin ya kita berpikir positif, YouTuber ini, kreator ini punya ilmu yang kuat banget sehingga bisa menampilkan genderuwo, bisa saja terjadi. Tetapi kita kembalikan lagi ya, bahwa memang kita tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau saya pribadi ngelihat seperti ini, saya mungkin bisa bilang realnya itu sekitar 15% Sobat Horor. Kenapa saya bilang gitu? Genderuwo itu sifatnya ganas. Genderuwo itu sifatnya mematikan. Genderuwo itu sifatnya liar Sobat Horor ya. Jadi ketika melihat genderuwo yang jinak itu, saya melihat seperti neraka itu dingin, kayak aneh gitu. Mungkin kalau dia nampaknya bener-bener ganas, saya mungkin bisa percaya sekitar ya 50%, 40%. Tapi karena aku lihat ini jinak, genderuwonya jinak kayak peliharaan, jadi aku belum bisa terlalu percaya, karena ya sifatnya genderuwo itu sifatnya itu adalah liar gitu loh. Susah untuk dihandle dan tidak bisa dijadikan teman gitu loh. Kalau kan kalian tahu sendiri kan, kalau ada orang-orang indigo pasti temannya kuntilanak ya, temannya hantu anak kecil, temannya hantu apa. Jarang ada yang bilang temannya genderuwo, karena genderuwo adalah sifatnya negatif rata-rata, karena mereka disembah, mereka disegani, mereka dihormati. Jadi ketika mereka dijadikan teman, mereka nggak mau. Itu sifat genderuwo ya, menurut pandangan saya. Tapi ya saya mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, karena saya juga masih belajar Sobat Horor ya. Oke, jadi itu ada 5 video yang saya review Sobat Horor. Jika kalian ingin video kalian di review, kalian langsung follow Instagram saya, DM saya, kirim videonya di situ. Videonya akan saya review ya Sobat Horor ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Kira-kira aku bakal buat kategori lesson order ini kira-kira seminggu sekali kah atau seminggu 2 kali kah, kalian tulis di komentar. Oke, saya Stephen Evander pamit undur diri. See you on the next video. Salam pasukan Sobat Horor. Bye bye. Tapi jujur aku yang lihat yang terakhir tuh jadi pengen punya peliharaan kuntilanak, pengen punya peliharaan genderuwo ya, imut gitu, kayak diajakin camping gitu ya, asik kayaknya.